Nama saya Arteta Nasrani, saya berusia 11 tahun. Saya menjadi anaknya tunggal selama 7 tahun. Tapi semua berubah ketika adik saya lahir. Kehadiran adiknya seperti mengambil kebahagiaan Arteta sebagai anak tunggal selama ini. Saya suka cemburu sama adik saya karena dia suka disayang sama orang tua saya. Makanya saya suka kesel sama adik saya. Arteta sulit menerima kenyataan adiknya sering mengambil barang mainannya sehingga dia sering marah-marahin adiknya dan adiknya sering menangis. Hingga suatu ketika, di sekolah Minggu GBI Kerajaan Allah Darit, Kalimantan Barat, tempat Arteta beribadah, diajarkan tentang kisah saudara kembar Esau dan Yakub dari Superbook. Di situ, hati Arteta tersentuh. Waktu di sekolah minggu, saya belajar tentang kisah saudara kembar Esau dan Yakub yang saling memaafkan sebagai saudara. Saya menangis dan sadar kalau saya harus mengasihi adik saya. Lalu dia maju bersaksi, dia panggil adiknya, dia peluk adiknya. Kami sangat terharu melihat perubahan dari sikap Arteta ini. Aku suka cemburu sama Dede. Ya enggak apa-apa, maafin. Dan mulai saat itu sikap Arteta akhirnya mulai berubah terhadap adiknya. Dia menjadi pribadi yang sayang sama adiknya dan sering membantu menjaga adik dan mengurus adik. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena saya bisa belajar tentang mengasihi adik saya. Dan saya berjanji akan lebih sayang dan menjaga adik saya. Saya tidak akan cemburu lagi sama adik saya. Saya berharap Arteta menjadi anak yang mengasihi orang tua, saudara, dan teman-temannya. Hingga saat ini, melalui program pemuridan anak CBN yaitu Superbook, banyak anak yang telah mengalami pemulihan dalam hidup mereka. Saya melihat apa yang dilakukan oleh CBN melalui pemuritan anak lewat Superbook sangat efektif, apalagi bagi kami yang ada di daerah Kalimantan ini. Saya berharap CBN bisa terus bekerja sama dengan kami untuk terus menjadi berkat bagi anak-anak dan komunitas di daerah kami. Terima kasih CBN, Tuhan Yesus memberkati. Bisa. Aku menang. Seru banget nih Kak. Ayo kita main lagi Kak. Hah, sepertinya Karena adik-adik udah nungguin nih di rumah. Gimana kalau kita sapa adik-adik dulu? Oke, boleh. Ya udah, 1, 2, 3. Halo adik-adik semua. Kembali lagi bersama Kananda Dan Karena di Superbook Kids Club. Oh iya, Karena dan adik-adik semua, ngomong-ngomong soal permainan kita hari ini yang tadi udah kita mainin tuh, Karena dan adik-adik semua melihat Unos Tako ini yang runtuh tadi, inget sesuatu nggak? Ada kejadian di Alkitab yang seperti ini. Menara tuh. Aku tahu Kak. Apa? Runtuhnya Menara Babel. Bener nggak ya? Bener dong, Betul sekali. Nah, terus adik-adik tahu nggak hal apa sih yang melekat banget sama Menara Babel? Ayo, kalian tahu nggak? Apa ya? Betul banget, tentang kesombongan. Nah, hari ini kita mau sama-sama bahas tentang kesombongan adik-adik. Oke, kalau gitu kita langsung aja panggil adik-adiknya kali ya. Adik-adik, ayo masuk. Maaf banget nih ya, karena
Kayaknya yang sekarang tuh kita nggak bisa datengin adik-adik, soalnya dia tuh jauh banget. Mereka ada di Batam, jadi kita akan ngobrol lewat Zoom. Oke, udah nggak apa-apa deh, dari Zoom juga seru ya. Pasti dong. Kalau gitu kita mulai tapi berdoa dulu. Betul, Gimana? benar-benar. Oke. Ayo kita siapin hati kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, walaupun kami jauh tapi kami menyatukan hati kita, kami ingin fokus menyiapkan hati kami, pikiran kami untukmu Tuhan Yesus. Hari ini kami ingin belajar sesuatu hal dari Alkitab, tolong Bapak supaya Roh Kudus-Mu yang bisa membimbing kami, supaya kami bisa mengerti isi Alkitab. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah sekarang Kak Nanda mau nanya-nanya nih sama adik-adik yang udah bergabung di Zoom. Kita hari ini tuh akan ngomongin soal apa tadi? Kesombongan. Nah, Kak Nanda mau nanya nih, sebenarnya arti sombong itu apa sih buat kalian? Coba dari Jessica. Menurut saya sombong itu orang yang merasa paling hebat. Kalau menurut Indria, apa sih arti sombong itu menurut kamu? Orang yang merasa paling hebat. Sama orang yang suka pamer gitu Kak. Ya gitu Kak, dia suka pamer. Tapi kalau nanti temennya mau minjam tapi nggak mau dipinjemin. Kayak ini barang baru jadi kamu nggak boleh pegang dan sebagainya. Nah tadi kan Kak Nanda udah nanya-nanya nih sama Indria dan juga Jessica. Sekarang kalian ada nggak yang mau bertanya sama Kak Nanda atau sama Kak Karena? Apa Indria? Apa sih ciri-ciri orang yang sombong? Ciri-ciri orang yang sombong, sama kayak yang tadi udah Jessica jelasin dan Indria jelasin, kan orang sombong itu dia merasa dirinya lebih hebat dari yang lain kan. Nah karena itu orang yang sombong tuh merasa bahwa orang-orang di sekitarnya itu lebih rendah dari dia. Jadi dia suka meremehkan, dia suka merendahkan orang lain. Kadang orang lain ngomong sesuatu dia tuh nggak mau dengar karena ngerasa bahwa kamu tuh nggak lebih bagus dari aku. Itu tuh ciri-ciri orang sombong. Oh berarti dia itu selalu merasa dirinya benar. Iya, dia merasa benar dan hebat. Betul. Terus tadi dia juga suka pamer. Iya betul, suka pamer juga. Karena menurut dia yang dia miliki itu adalah harus dikasih tahu sama orang-orang. Ini punya aku nih, ini barang-barang punya aku, ini punya aku, ini punya aku. Pokoknya semuanya punya aku. Nah, sekarang siapa lagi nih yang mau bertanya? Jessica mau bertanya nggak? Aku mau tanya dong, siapa sih orang yang pertama kali sombong? Kalau orang yang pertama kali sombong, Kananda nggak tahu ya, karena kan Kananda baru hidup sekarang nih. Jadi belum tahu orang-orang yang dulu-dulu. Tapi kalau sebuah bangsa yang dikelilingi oleh orang-orang sombong, Kananda tahu banget. Karena tahu nggak, adik-adik tahu nggak? Pasti kalian penasaran kan, bangsa yang mana sih? Gimana kalau kita sama-sama lihat aja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Shalom adik-adik semua, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Adik-adik, kesombongan adalah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Bahkan di dalam Amsal 6 ayat 17, sombong berada dalam urutan pertama dalam daftar perkara yang dibenci sama Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah bangsa yang sangat sombong sampai dijadikan simbol kesombongan manusia. Yaudah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Nah, kisah ini terdapat di Kejadian 11. Setelah peristiwa Nuh dan banjir, manusia berpikir untuk membuat sebuah kota yang tingginya sampai ke langit dengan harapan supaya tidak ada yang terpecah ke tempat-tempat lain. Nah, akhirnya terpilihlah sebuah kota bernama Babel di Sinar, Mesopotamia kuno di tepi sungai Efrat. Lalu mereka membangun sebuah menara yang sangat tinggi.
Menara ini adalah zigurat, yaitu monumen yang dasarnya berbentuk persegi yang mengerucut, hampir mirip seperti piramida. Karena di sana tidak ada batu, jadi mereka membuat sendiri batunya dengan menggunakan bata dan juga tar. Pada saat itu seluruh dunia itu hanya memiliki satu bahasa. Lalu mereka bekerja sama untuk membangun menara tersebut. Pembangunan menara lebih cepat dari rencana. Para pekerja membentuk batu bata dengan tangan mereka. Mereka menyusun batu satu persatu, merekatkannya dengan aspal sebagai perekat. Ini adalah monumen yang paling hebat di bumi. Ini adalah pencapaian yang menyatukan bangsa kita dan menjaga mereka dari perpecahan di seluruh dunia. Dan setiap orang yang datang ke tanah Sinear akan sujud takjub dengan apa yang kita buat. Semua yang melihat menara ini akan mengakui kebesaran kita. Kitalah yang terhebat. Lalu Tuhan turun dan melihat apa yang sedang diperbuat oleh manusia-manusia itu. Memang orang-orang itu bersatu dan mereka berbicara dalam satu bahasa. Dan inilah yang mereka lakukan. Sekarang tidak ada hal apapun yang dapat menahan mereka. Oh, apa yang terjadi? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menara kita akan tahan badai. Tenang saja. Kembali pada rencana dan turunkan tangganya cepat. Wah, sepertinya itu badai yang besar. Mungkin kita harus cari tempat berlindung juga. Baiklah, kita turun dan mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti satu sama lain. Apa yang terjadi denganmu? Ayo cepat keluar dari menara! מישהו, אנשים עזרו לי! אנא עזרו לי! אינני יכול להחזיק מעמד! עזרו לי, לאן אתם הולכים? Suka keadaan ini. Ayo, kita berlindung. Ya. Teman-teman, di sini. Kami di belakangmu. Kita harus mengamankan rancangan menara. Semua lindungi diri kalian. אתם מקשיבים? קחו את התוכניות וחושו. אסור לנו לבזבז זמן. Karade, kudu karade itunya. Buru karade, buru karade. Ajas, Budisias. Siapa selesai? Oh, hei, itu mempercepat pemindaian sistemku. Terima kasih.
Dengan cara itu, Tuhan menyebarkan mereka ke seluruh dunia dan mereka berhenti membangun kota itu. Oleh sebab itulah, kota itu dinamakan Babel, karena disitulah Tuhan mengacaukan mereka dengan bahasa yang berbeda-beda. Wow, aku tidak percaya dengan apa yang baru kita lihat. Iya, tetapi kenapa Tuhan mengubah bahasa tiap orang dan menyebabkan kekacauan ini? Mereka membangun menara untuk memuliakan diri sendiri. Jika mereka berhasil melakukan hal itu, sesungguhnya mereka semata-mata hanya ingin membuktikan betapa hebatnya mereka. Jadi, mungkin Tuhan melindungi mereka dari diri mereka sendiri. Nah, adik-adik, Tuhan tahu kalau manusia membuat menara yang tinggi itu bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tapi mereka mau meninggikan nama mereka. Mereka mau membuat nama mereka semakin hebat. Oleh karena itu, Tuhan memecah belah mereka dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Mereka jadi tidak mengerti satu dengan yang lainnya. Dan mereka semua berpencar ke seluruh dunia. Ketika manusia sombong mau setara dengan Tuhan, Tuhan menghancurkan rencana manusia itu. Nah, hari ini adik-adik kita sama-sama belajar bahwa bukan diri kita lah yang harus makin tinggi, tetapi nama Tuhan lah yang harus makin tinggi. Wah, sepertinya bagus untuk jadi sumber kebenaran. Gimana kalau kita hafalkan ini menjadi sumber kebenaran adik-adik? Ya, kita mau hafalin sama-sama ya, kata-katanya gini. Tuhan semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Yuk kita hafalin bersama-sama ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Oke, biarlah hanya Tuhan yang semakin bertambah dan kita yang selalu semakin berkurang. Dan buat adik-adik semua nih yang mau request, Kak aku mau bahas ini dong minggu depan, kalian boleh banget DM langsung ke Instagramnya Superbook Indonesia ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung selalu Superbook Indonesia. Kalian bisa follow Instagram, TikTok, Facebook. Dan juga jangan lupa buat subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di Semua Tentang Alkitab berikutnya. Dadah! Sekarang aku tahu. Dan adik-adik semua, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita hari ini, Kananda punya kiriman video dari adik-adik kita yang mau menunjukkan bakat mereka loh. Wah, bakat apa nih Kak yang akan kita lihat nih? Aku juga penasaran sih. Gimana kalau kita lihat langsung aja? Oke, boleh.
Nah, buat adik-adik semua nih yang mau juga talentanya ditampilkan di Superbook Kids Club, kalian bisa langsung kirimin video kalian ke DM-nya Superbook Indonesia. Oke? Ditunggu ya video-videonya. Nih, mungkin ya adik-adik bertanya-tanya, Kak, kenapa sih kita itu nggak boleh sombong sama apa yang kita miliki? Nah, Kak Ananda mau jelasin pakai permainan ini. Masing-masing balok ini melambangkan setiap yang kita miliki. Coba apa aja, Kak Rena? Uang yang banyak, Kak. Nah, betul, uang yang banyak. Terus nilai yang bagus. Boleh, nilai yang bagus. Terus apa lagi? Suara yang bagus. Benar, apa lagi ya? Terus HP yang mahal. Betul banget. Terus mainan yang keren. Wah, pasti adik-adik punya mainan yang keren banyak ya. Satu lagi coba, Kak. Terus lomba di juara, Kak. Oh, juara lomba. Tuh. Nah, semua ini adik-adik kita bangun dalam diri kita dengan rasa percaya bahwa apa yang terjadi itu, apa yang kita miliki itu semuanya karena kemampuan kita. Misalnya nih, ketika kita punya nilai yang bagus atau kita bisa juara di kelas, kita berpikir bahwa semua itu karena aku yang pinter. Jadi udah wajar dong kalau semua guru itu memuji aku. Udah wajar dong kalau aku itu selalu jadi juara satu. Terus kalau misalnya nih kita punya suara yang bagus, kita punya talenta yang banyak, kita berpikir bahwa itu semua kan karena aku yang keren. Jadi nggak boleh ada orang lain yang lebih keren daripada aku. Nah, adik-adik, ketika kita berpikir nih bahwa apa yang kita miliki itu adalah karena kehebatan kita atau karena kekuatan kita, kita itu bisa jatuh ke dalam dosa kesombongan. Dan Tuhan gak suka sama itu. Karena semua yang kita miliki di dunia ini bukanlah milik kita. Semua itu adalah miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan. Dan Tuhan bisa saja mengambil semuanya itu dalam sekejap. Dan disitulah hati kita, hidup kita akan menjadi hancur. Karena Tuhan itu mau mengajarkan kepada kita semua adik-adik bahwa kita itu hanya manusia biasa yang harus bergantung penuh sama Tuhan. Kita diciptakan sama Tuhan itu supaya bukan diri kita yang semakin tinggi, tetapi harus Tuhan yang semakin tinggi. Harus namanya saja yang dipuji, namanya saja yang dimuliakan melalui semua yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Makanya sebagai anak-anaknya Tuhan, kita itu harus memiliki kerendahan hati. Menyadari apa yang kita miliki itu semuanya milik siapa? Milik Tuhan. Betul, dan itu harus kita kelola dengan baik dan kita kembalikan lagi untuk Tuhan. Bahkan ya adik-adik, waktu Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang menakjubkan, Ia memastikan bahwa nama Bapanya yang di sorgalah yang dimuliakan. Ingat ya adik-adik, karena dengan rendah hati kita akan menemukan kebahagiaan, sukacita, dan juga berkat dari Tuhan. Sama seperti super ayat kita hari ini Karena dan adik-adik semua, dari Yakobus 4 ayat 10. Yuk adik-adik kita ambil Alkitab dulu ya, kita mau baca bareng-bareng. Yakobus 4 ayat 10. Siapa yang udah ketemu kita baca bareng-bareng ya? Siap, 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Sekali lagi, kita hafalin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Biarlah adik-adik kita menjadi anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Seru banget ya Kak, hari ini kita belajar gimana caranya jadi anak yang rendah hati. Gimana caranya jadi anak yang memikirkan orang lain dan juga mengembangkan apa yang udah Tuhan kasih ke
kita untuk nama Tuhan. Betul. Jadi siapa nih adik-adik yang mau belajar untuk rendah hati? Angkat tangannya. Yeay! Dan kami tim Superbook mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada papa, mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus dengan setia mendukung pelayanan anak di Indonesia bersama Superbook Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka. Kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak semua yang hari ini tergerak hatinya untuk kita sama-sama memberikan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia dan Cahaya Bagi Negeri. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini supaya semakin banyak anak-anak yang mengenali Yesus dan percaya kepadanya. Terima kasih. Kak Rena juga mau ngajakin buat adik-adik, kakak-kakak, papa, mama untuk follow Instagram, TikTok, Facebook, dan juga subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share konten kita ya. Yeay, bersyukur banget hari ini kita bisa sama-sama belajar banyak. Kira-kira minggu depan kita akan bahas tentang apa lagi ya? Apa ya? Kalau kalian penasaran jangan lupa nonton terus Superbook Kids Club. Oke adik-adik, hari ini kita mau akhiri Superbook Kids Club kita dengan berdoa. Yuk kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diingatkan kembali Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Dan biarlah Tuhan dari setiap apa yang Tuhan titipkan kepada kami bisa kami kembangkan dan bisa kami kembalikan lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah Engkau yang memimpin sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Bye-bye.